Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulpah Mas Pupah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Akhlak Tasawuf, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Tia Oktaviani, NIM 2017403046. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu level dalam makomat, yakni taubat. Baik teman-teman, dalam tasawuf menunjukkan bahwasanya para sufi dengan berbagai aliran yang dianutnya memiliki suatu konsepsi mengenai jalan ataupun thariqat menuju Allah. Jalan ini dimulai dengan latihan-latihan rohaniyah, lalu secara bertahap menempuh beberapa fase yang dikenal dengan makomat dan ahwal, dan berakhir dengan mengenal Allah ataupun ma'rifatullah. Para sufi berbeda pendapat mengenai jumlah banyaknya tingkatan dalam makomat agar bisa sampai kepada Tuhan. Meskipun para sufi berbeda pendapat mengenai hal tersebut, akan tetapi ada tingkatan makomat yang telah disepakati oleh para sufi, yakni jumlahnya ada 7 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu taubat, zuhud, waro', fakr, sabar, tawakal, dan ridho. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang taubat. Dalam bahasa Indonesia, taubat bermakna sadar dan menyesal akan dosa ataupun kesalahan dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku ataupun perbuatan yang salah tersebut. Taubat secara istilah diartikan sebagai berbalik, yakni berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, ataupun kembali kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan serta mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom taubat merupakan makom pertama yang harus dilewati oleh setiap salik dan diraih dengan cara menjalankan ibadah, mujahadah, serta riyadhah. Hampir semua sufi telah menyepakati bahwasanya taubat itu makom pertama yang harus dilewati oleh setiap salik. Sedangkan taubat yang sesungguhnya menurut para sufi yaitu memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, tentunya disertai dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Artinya, taubat yang harus dilakukan yaitu taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Bagi kalangan sufi, untuk mencapai taubat yang sebenarnya tidak cukup hanya dilakukan sekali saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya seorang sufi sampai 70 kali bertaubat. Kemudian barulah ia dapat mencapai tingkatan taubat yang sebenarnya atau pada tingkatan ma'rifatullah. Karena taubat yang sebenarnya bagi kalangan sufi semua ialah ketika seseorang itu lupa pada segala hal kecuali Tuhannya. Al-Husain Al-Maghazili membedakan taubat menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu taubat al-inabah dan yang kedua yaitu taubat al-istijabah. Taubat yang pertama yaitu taubat yang dilakukan karena takut kepada Allah. Sedangkan taubat yang kedua dilakukan karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syarat taubat ada 3, yaitu penyesalan, meninggalkan dosa yang telah dilakukan, dan memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Karena hakikat taubat yang sesungguhnya yaitu menyesali semua dosa di masa lampau dan membebaskan diri dari semua dosa dan tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukannya, serta kembali kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.